Aku bertengkar dengan sang istri yang garang di rumah karena belum bersih-bersih. Aku marah sampai melompat keluar pintu. Ternyata ketika membuka mata lagi, aku malah kembali ke warnet zaman kuliah. Melihat si cantik kampus yang dingin di tempat komputer sebelah. Secara refleks, aku berseru, "Istri, tolong buatkan mie untukku." Ternyata Su Qinghan melepas headset. Tatapannya seperti menatap orang bodoh. "Kau sakit, kan?" Sifatnya bau. "Si, purple outfit, bukannya istri? Aku sudah terlahir kembali. Masih bisa gantung diri di satu pohon." Aku mengangguk. "Maaf, aku salah orang." Lalu, si Lanju yang lewat, gadis manis di resepsionis, tambahkan saya di WeChat. "Mulai sekarang aku akan tinggal di sini terus." Ternyata Su Qinghan langsung menekan aku di kursi gaming. Menggertakkan gigi. "Kau orang payah, berani minta WeChat wanita lain di depan mataku." Udara di warnet seakan berhenti pada saat itu. Suara ketukan keyboard yang mengalir. Suara pertempuran dalam game. Semua itu hancur oleh teriakan penuh semangat Su Qinghan. Aku melihat wajahnya yang memerah karena marah. Otakku hang selama 3 detik. "Jangan sendirian." Kata itu dia pelajari bersama saya saat kembali ke kampung halaman di timur laut. Inti yang dipelajari dari ibuku saat tahun baru. Su Qinghan, cantik kampus yang dingin berusia 18 tahun. Tidak mungkin dia mengucapkan kata-kata penuh logat timur laut seperti itu. Kecuali dia juga terlahir kembali. Dan juga membawa ingatan semalam karena belum mengeringkan dengan bersih. Ingatan berdebat denganku. Keringkuanku bergetar. Mencoba mempertahankan sikap sombong yang baru didapatkan. "Kau lepaskan." Aku membuka dengan tepuk. Dia menggenggam kerah bajuku sambil tertawa dingin. "Karena semua sudah memulai kembali. Maka mulai sekarang jalan besar. Masing-masing pergi ke arah langit. Kau jadi cantik kampus yang dingin. Aku jadi pria lajang yang santai. Jangan ada yang mengatur yang lain." Aku menganggap kata-kata ini terdengar menggelegar. Sikap laibelku dikuasai dengan kuat. Resepsionis membawa mie instan. Gadis manis yang lewat sudah ketakutan, ingin menyaring sekam. Anak laki-laki di beberapa baris komputer di sekitarnya bahkan tidak sempat memperhatikan pertempuran tim. Mereka satu persatu mengulurkan kepala, menatapku seperti melihat alien. Lagi pula di mata mereka, Su Qinghan adalah bunga tinggi yang hanya bisa dipandang dari jauh di jurusan ekonomi dan manajemen. Biasanya anak laki-laki meminjam penghapus darinya. Dia bisa membekukan orang dengan tatapannya. Sekarang bunga tinggi ini tidak hanya menjadi sosok yang terkenal sebagai duri di jurusan ekonomi dan manajemen. Kasus Shen Yanqi berada di atas kursi. Ternyata juga karena perselisihan percintaan sedang memergoki perselingkuhan. Su Qinghan tidak hanya tidak melepaskan, bahkan dia membungkuk. Kedua tangan menopang pada mikroskop listrikku. Wajahnya yang dingin dan cantik tiba-tiba mendekat, membawa aroma jeruk yang sangat akrab. Aroma parfum seketika menguasai napasku. "Bagaimana kamu berpikir untuk bercerai denganku? Itu hanya hayalanmu." Dia menurunkan suaranya dengan volume yang hanya kami berdua yang dapat mendengar. Dia menertawakan Shen Yanqi. "Kamu juga tidak ingin orang tahu. Di bagian dalam paha kamu ada sayap sebesar kacang merah. Kamu juga tidak ingin orang tahu bahwa saat tidur kamu harus memeluk sesuatu. Kalau tidak, kamu akan menangis di tengah malam." "Panggil aku istri." Aku menghirup udara dingin. Mataku terbuka lebar seperti lonceng tembaga. Wanita ini tidak punya etika. Rahasia kecil antara suami istri lama seperti ini. Bagaimana dia berani mengeluarkan itu di depan umum seperti di warnet? "Diamlah." Aku panik mengulurkan tangan untuk menutup mulutnya. Ternyata dia tidak hanya tidak menghindar, bahkan membuka mulut, lalu menggigit di telapak tanganku. Tidak terlalu ringan, tidak terlalu berat. Dengan nuansa hukuman. Sensasi familiar itu seperti aliran listrik. Langsung menyusuri lenganku hingga ke jantung. Aku secara refleks menarik kembali tanganku. Telinga terasa terbakar tak terkendali. "Bagaimana sekarang kamu tahu malu?" Su Qinghan mengangkat alis. Tatapannya penuh dengan ejekan. "Bukankah tadi kamu berhasil menggoda gadis di resepsionis?" Aku berusaha mempertahankan muka. Menunggu leherku membalas. "Itu aku. Itu untuk menguji apakah kamu juga terlahir kembali." "Oh, ya." Dia menatapku dengan senyum yang setengah tersenyum. "Karena tesnya sudah selesai. Ayo ikut aku." Dia berdiri lurus dan merapikan kemeja putihnya, mengembalikan penampilan dingin yang tak terjangkau itu. "Mau pergi kemana?" Aku waspada dan mundur sedikit. "Kembali ke asrama." Dia melirikku dari atas dengan nada merendahkan. "Kamu bersiul semalaman tadi." Suara itu mengganggu tidurku. "Sekarang kamu dihukum menemani aku kembali untuk tidur lagi." Begitu kata itu keluar, anak laki-laki yang mendengarkan di sekitar semuanya terengah-engah. "Ada apa ini?" Bersiul sambil tidur lagi. Si cantik dingin dan si jagoan galak sudah tinggal serumah. Aku menahan sorotan gosip yang datang dari segala arah. Rasanya ingin mencari celah tanah untuk masuk. "Su Qinghan, apa kamu gila? Ini tahun 2015. Aku menurunkan suara dan mengaum dengan gila. Dia malah tak peduli. Menyisir rambutnya. "Admin jaringan mematikan mesin ini." Selesai berkata, dia tidak memberi aku kesempatan untuk melawan. Dengan satu genggaman, dia mencengkeram kerah bajuku. Seperti menyeret anjing mati, dia mendorongku keluar pintu internet cafe. Aku, pria sejati setinggi 1,85 meter. Di bawah pengamatan sekelompok remaja kecanduan internet, dipaksa keluar pintu oleh dia. Cahaya matahari di luar sangat menyilaukan. Aku melihat bayangannya yang ramping namun dominan. Hanya ada satu kalimat di hatiku. Hidup seperti ini tidak bisa diteruskan. Perkawinan ini harus diakhiri. Aku berjuang sepanjang jalan untuk melarikan diri kembali ke asrama pria. Saat aku membuka pintu, ada si gemuk dan si kurus telanjang lengan sedang bermain duo. Melihatku terengah-engah. Dengan pakaian berantakan masuk terburu-buru. Kedua orang itu sekaligus menghentikan mouse mereka. Kakak keempat, kamu ini diserang secara
secara paksa. Si gemuk menggeser kacamata berbingkai hitam di hidungnya. Aku mengambil botol air mineral di atas meja, meminumnya dengan cepat dalam jumlah banyak, mencoba menekan jantung yang berdegup kencang, mencuri warna dengan kentut. Saya pergi ke warnet untuk merasakan hidup. Saya pura-pura tenang sambil mengusap mulut. Di kepalaku hanya terbayang Su Qinghan, mata yang setengah tersenyum saat tadi mencengkeram kerah bajuku. Wanita ini pasti gila. Di kehidupan sebelumnya dia masih mempertahankan sikap Dewi Dingin. Saat berpacaran, bahkan memegang tangan saja membuatnya malu. Kenapa langit terlahir kembali sekali, langsung berevolusi menjadi preman wanita? Apakah ini memang kebangkitan darah legendaris? Saya terjatuh di atas tempat tidur, menutupi kepala dengan selimut. Memutuskan memakai taktik burung unta. Tidak bergerak jika musuh tidak bergerak. Selama saya tidak menanggapi serangan, dia akan bermain solo. Akhirnya akan merasa bosan. Namun saya meremehkan kekuatan tempur Su Qinghan. Siang hari berikutnya, saya sengaja menghindari jam sibuk kantin, membawa si gemuk dan yang lain ke lantai 2 kantin 3 untuk makan hotpot pedas. Baru saja menaruh panci besi dan duduk, belum sempat mengangkat sumpit. Di kursi kosong di seberang tiba-tiba seseorang duduk. Cardigan rajut putih, rok lipit hitam, rambut panjang diikat secara santai di kepala. Su Qinghan membawa semangkuk sayuran vegetarian dengan kuah bening tipis. Dengan begitu ia duduk di depanku dengan anggun. Lantai 2 kantin yang semula riuh tiba-tiba menjadi hening selama 3 detik yang aneh. Banyak mata menyapu seperti lampu sorot. Bola daging sapi yang diurini langsung jatuh di atas meja. Si kurus monyet bahkan memegang sumpit terbalik. Susu, Ratu Kampus. Si gemuk mulai berbicara dengan gagap. Su Qing belum menanggapi mereka, namun langsung menatapku. Dia dengan terampil mengeluarkan paket tisu disinfektan dari saku, mengambil 1 lembar dengan alami dan menyerahkannya kepadaku untuk mengelap tangan. Nada bicaranya datar namun mengandung perintah yang tak dapat dipertanyakan. Saya melihat tisu basah itu, seolah-olah melihat sesuatu yang beracun. Di kehidupan sebelumnya setiap kali sebelum makan, dia selalu memaksa saya mengelap tangan. Kebiasaan ini sudah terukir dalam DNA saya. Tapi sekarang saya adalah bos sekolah berusia 18 tahun yang garang. Bagaimana saya bisa mendengarkan kata seorang wanita di depan umum? Saya tidak mengelap. Saya menahan wajah dingin dan menyembunyikan tangan di bawah meja. Saya mengelap, bro, tidak peduli dengan hal-hal ini. Su Qinghan menghela napas pelan. Di matanya terlihat secercah keputusasaan. Pandangan seperti itu, seperti melihat anak bodoh yang tidak berguna di rumah tuan tanah. Dia langsung berdiri, dengan ringan melompati meja, sambil meraih pergelangan tanganku. Apa yang kamu lakukan? Aku seperti tersengat listrik, ingin melepaskannya. Tapi kekuatannya luar biasa besar. Atau mungkin dalam bawah sadarku, aku tidak berani menahan dia. Dia memaksa membuka jariku. Menggunakan tisu basah, dia mengusap perlahan telapak tangan dan sela-sela jariku. Gerakannya lembut, namun dengan kontrol yang mutlak. Sudah dewasa, tidak mencuci tangan sebelum makan. Hati-hati nanti sakit perut. Sambil mengusap, dia pelan-pelan menegur. Nada suaranya begitu alami, seolah-olah kita di meja makan rumah. Si gemuk dan si kurus sudah terkejut membeku. Teman-teman di sekitar bahkan terkejut sampai lupa mengunyah makanan. Aku merasa wajahku memanas dengan kecepatan yang terlihat. Dari pangkal leher sampai ujung telinga memerah. Lepaskan aku. Aku dengan cepat menarik kembali tanganku, menatap Su Qinghan dengan marah dan malu. Apa sebenarnya yang kamu mau lakukan? Kita memang akrab. Demi menyelamatkan muka, aku sengaja menaikkan suaraku 1 oktav. Su Qinghan perlahan menutup tisu basah. Duduk kembali ke kursi. Dia melirik panci pedas berwarna merah di depanku. Alisnya sedikit berkerut. Perutmu tidak baik. Tidak boleh makan yang begitu pedas. Sambil berkata itu, dia langsung mengambil milikku. Cepat ambil beberapa potong usus lemak favoritku dari panci itu. Masukkan ke dalam piringnya sendiri. Lalu dia menuangkan tumisan brokoli dari piringnya ke dalam mangkukku. Makan ini. Aku melihat brokoli hijau berkilau di mangkuk. Aku benar-benar terkejut. Su Qinghan, jangan berlebihan. Aku adalah pemakan daging. Aku menepuk meja dan berdiri, mencoba menaklukkan dia dengan aura. Dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya sedikit pun. Hanya dengan santai mengambil sepotong usus lemak dan memasukkannya. Malam tadi dalam mimpimu tidak begitu katamu. Dia menelan makanan itu. Dia mengangkat kepala dan mengedipkan sudut bibir padaku. Malam tadi kamu tidur berjalan, memeluk pahaku sambil menangis memanggilku istri. Mulai sekarang aku tidak akan makan pedas lagi. Kenapa hari ini setelah bangun tidur kamu tidak mengaku lagi? Begitu kata itu keluar, seluruh lantai 2 kantin terasa seperti terkena bom nuklir. Si gemuk mengeluarkan teriakan menyedihkan seperti saat menyembelih babi. Langsung tergelincir dari kursi ke meja. Pikiran saya kosong total. Hanya terasa dunia berputar. Wanita ini demi mengendalikan. Saya bahkan bisa mengarang kebohongan yang merusak reputasi orang. Kau buang angin. Saya jelas berada di asrama laki-laki tadi malam. Jari saya yang menunjuk kepadanya bergetar. Su Qinghan mengedipkan mata dengan polos. Oh, begitu, mungkin saya salah ingat. Tapi dia tiba-tiba mendekat dan menekan bekas gigi di bokong sebelah kirimu. Apakah kamu membawanya? Kaki saya menjadi lemah. Langsung terjatuh duduk kembali di kursi. Selesai? Nama baik seumur hidupku, Shen Yanqi, berakhir. Hari ini dianggap sepenuhnya diserahkan ke tangan wanita ini. Sore ini ada kuliah besar jurusan ekonomi dan manajemen di aula bertingkat. Suara orang ramai memenuhi kelas. Saya sengaja menunggu bunyi bel kelas lalu masuk. Langsung berjalan ke barisan paling belakang, sudut paling pojok, dan duduk. Si gemuk dan si monyet kurus menepuk saya seperti menghindari dewa wabah. Takut terkena bencana cinta dari saya. Saya baru saja mengeluarkan buku pelajaran. Tiba-tiba kursi kosong di sebelah ditekan. Sejumlah aroma parfum jeruk yang familiar mengalir. Saya memutar kepala, hampir mengeluarkan darah tua. Su Qinghan tidak hanya duduk di samping saya, tetapi dengan sangat alami menaruh termos merah mudanya di atas buku pelajaran saya. Kamu apa? Sakit? Saya menurunkan suara,
Menggeram sambil menatapnya. Di seluruh kelas ada begitu banyak tempat kosong. Kamu malah memaksa menumpuk di sini. Su Qinghan membuka buku catatan, bahkan tidak melihat sama sekali. Feng Shui di sini sangat menguntungkan suami. Aku hampir tersedak sampai hampir kehabisan napas karena kata-katanya itu. Wanita ini hidup lagi. Bagaimana kulitnya bisa lebih tebal daripada tembok? Saat aku bersiap-siap mengemas tas dan mengganti tempat duduk, di barisan depan tiba-tiba terdengar keributan. Meskipun Zhao Kuo, anak orang kaya yang terkenal, memegang secangkir teh buah hijau merek mewah, berjalan dengan gaya berlaga ke arah kami. Di kehidupan sebelumnya pada saat ini, Zhao Kuo sedang gila mengejar Su Qinghan. Dia mengandalkan uang banyak keluarganya, setiap hari mengendarai mobil sport dan menaruh lilin berbentuk hati di depan asrama perempuan, membuat seluruh kampus mengetahuinya. Qinghan, aku sengaja antre untuk membelikanmu bola ubi anggur favoritmu. Zhao Kuo menaruh teh buah itu di meja Su Qinghan sambil melontarkan pandangan sinis kepadaku. Bukankah itu Shen Yanqi? Kenapa bersembunyi di sudut sambil berpura-pura serius? Aku mengangkat alis, tidak memperhatikannya. Di kehidupan sebelumnya, karena Zhao Kuo mengganggu Su Qinghan, aku tidak sedikit berkelahi dengannya. Tapi sekarang aku bertekad keras untuk memisahkan diri dari Su Qinghan. Aku ingin melihat bagaimana wanita ini menanggapi perhatian berlebih dari anak orang kaya. Akan dia tangani bagaimana? Aku memeluk dada dengan kedua tangan, menunjukkan sikap seolah menonton pertunjukan. Su Qinghan menatap teh buah itu selama 1 detik, lalu dengan sangat jijik, menggunakan 2 jari menekan tepi cangkir, mendorongnya keluar, mendorongnya pergi. Aku alergi terhadap anggur. Zhao Kuo terkejut sejenak. Bagaimana mungkin? Teman sekamarmu jelas mengatakan kamu paling suka makan anggur. Itu dulu? Su Qinghan dengan nada dingin, tiba-tiba berbalik, menatapku sekejap tanpa henti. Sekarang aku hanya suka minum air mineral yang dibeli suamiku. Seluruh kelas langsung mati. Bahkan profesor tua di podium menghentikan menghapus papan. Aku merasakan banyak tatapan penuh kemarahan, seperti pedang tajam menusukku. Wajah Zhao Kuo seketika berubah menjadi warna hati babi. Dia menunjuk kepadaku. Jarinya bergetar. Suamiku Qinghan, apakah kamu terpengaruh olehnya? Dicuci otaknya, dia hanyalah seorang mahasiswa miskin. Apa yang bisa dia berikan padamu? Namun mendengar kata miskin, api kemarahan dalam hatiku tiba-tiba muncul. Dulu aku, bagaimanapun, juga pernah menjadi CEO perusahaan publik dengan nilai lebih dari 1 miliar. Kau sampah yang masih mengandalkan orang tua. Berani juga berlaga di depanku. Bahkan dia berani berteriak-teriak di depanku dan istri saya. Itu hampir seperti reaksi naluri tubuh. Aku langsung berdiri. Dengan satu dorongan, aku mendorong Zhao Kuo. Jangan tunjuk aku dengan jarimu yang berminyak. Tatapanku dingin seperti es. Nada suaranya memancarkan kemarahan yang tak tersembunyi. Zhao Kuo terhuyung karena doronganku. Hampir jatuh. Kau berani menggerakkan tangan. Dia marah karena malu dan ingin menyerbu. Aku langsung mengangkat kamus tebal di atas meja. Merasakannya di tangan. Sudut bibirku mengerut dengan senyum dingin yang kejam. Jika kau melangkah 1 langkah lagi, aku jamin kamus ini akan muncul di wajahmu. Tatapanku jelas bukan milik siswa berusia 18 tahun. Itu karena di kehidupan sebelumnya aku berjuang keras di dunia bisnis. Zhao Kuo terdiam oleh auraku. Wajahnya memucat. Mundur 2 langkah. Kalian tunggu dia untukku. Dia meninggalkan kata-kata keras. Dia berlari kembali ke barisan depan dengan wajah lesu. Aku menggerutu dingin, melemparkan kamus kembali ke meja. Aku menoleh, namun menatap mata bersinar Su Qinghan. Dia menopang dagunya dengan 1 tangan, menatapku. Tatapannya penuh dengan kekaguman dan senyum yang tak tersembunyi. Suamiku sangat tampan. Dia mengeluarkan 4 kata dengan suara napas lembut. Api tak bernama dalam hatiku langsung padam oleh 4 kata itu. Tidak ada sisa pun. Yang menggantikannya adalah rasa panas yang tak terkendali di telinga, membuatku terdiam. Aku duduk dengan suara serak untuk menutupi pembicaraan baru. Secara sembarangan aku mengambil botol air mineral setengah penuh di atas meja, membuka tutupnya. Siapa suamimu? Baru saja aku hanya tidak suka padanya. Su Qinghan tidak membantah. Dia hanya mengambil air mineral dari tanganku dengan mudah. Dia mengangkat kepalanya dan meneguk 1 teguk. Bibirnya tepat menempel di tempat yang baru saja aku minum. Aku melihat lehernya yang putih berkilau saat dia menelan. Otak berdesir. Meledak pada kamu. Kenapa kamu minum airku? Aku terhuyung-huyung pergi merebut botol itu. Su Qing menjilat sisa air di bibirnya. Tertawa seperti rubah yang mencuri ikan. Kenapa semuanya jadi seperti suami istri lama? Masih keberatan dengan ciuman tidak langsung? Aku benar-benar menundukkan kepala ke pelipuku di jalan. Aku memutuskan tidak akan mengangkat Jack lagi. Sore setelah pelajaran olahraga selesai, langit sudah mulai gelap. Pembimbing bersikeras memaksa kami menjadi relawan. Dia menyuruhku pergi ke ruang peralatan untuk menghitung bola basket yang baru datang. Aku baru saja mendorong keranjang terakhir bola basket ke dalam. Di luar pintu tiba-tiba terdengar suara "Kak" yang keras. Tak lama kemudian lampu di koridor juga padam. Hatiku berdebar kaget. Cepat-cepat aku berlari ke sana untuk memutar kunci pintu. Aku mengunci pegangan itu. Ada orang? Siapa yang mengunci pintu di luar? Aku memukul pintu besi dengan keras. Yang menjawab hanyalah gema kosong. Saat aku hendak mengeluarkan ponsel untuk meminta bantuan, tiba-tiba terdengar tawa ringan dari sudut gelap. Jangan berteriak lagi. Saat aku baru masuk tadi, aku secara tidak sengaja menutup pintu. Suara itu berubah menjadi abu. Aku sudah mengenalnya. Aku berbalik dengan cepat. Dengan cahaya bulan lemah dari luar jendela, aku melihat jelas sosok yang bersandar di atas mata
matras lompat tinggi. Su Qinghan. Dia memakai vest olahraga ketat dan jaket pendek. Santai menempel di bahunya. Di bawah cahaya redup, kulitnya yang putih memancarkan daya tarik mematikan. Apakah kamu sakit? Kenapa kamu ikut masuk? Aku gelisah menggaruk rambutku. Seorang pria dan wanita sendirian di satu ruangan. Menyebar. Apakah kemurnianku masih dibutuhkan? Su Qinghan tertawa ringan. Dia perlahan berdiri dari matras. Langkah demi langkah dia berjalan ke arahku. Ruang peralatan memang tidak besar. Setiap kali dia mendekat satu langkah, aroma jeruk yang familiar itu menjadi semakin kuat. Aku secara refleks mundur, sampai punggungku menyentuh pintu besi yang dingin. Tidak ada lagi yang bisa mundur. Qingbai berjalan ke depanku. Jarak antara kami begitu dekat sehingga aku bisa merasakan napasnya. Shen Yanqi, bagian mana di tubuhmu yang belum pernah kulihat? Bagian mana? Aku belum pernah menyentuhnya. Dia sedikit menegakkan ujung jari kakinya. Kedua tangannya secara alami menaruh di bahuku. Sekarang kamu pura-pura polos denganku. Mahasiswa pria sudah agak terlambat. Ya, otot-ototku langsung menegang. Nafasku mulai menjadi cepat tak terkendali. Kamu? Jangan sembarangan, ini sekolah. Aku mencoba mendorongnya, tapi tangan yang menyentuh pinggangnya langsung terlepas seperti tersengat listrik. Otot-otot dari kehidupan sebelumnya. Ingatan itu terlalu menakutkan. Aku sama sekali tidak bisa melakukan gerakan kasar kepadanya. Su Qinghan menyadari kegugupanku. Senyum di matanya semakin dalam. Dia tidak hanya tidak mundur, malah melangkah lebih dekat. Seluruh tubuhnya hampir menempel di tubuhku. Ada apa dengan sekolah? Dia menurunkan suaranya dengan nada menggoda. Kamu lupa tentang kehidupan sebelumnya. Pada malam pergantian tahun di tahun ketiga kuliah, kami berada di atap. Aku tiba-tiba memotong bicaranya. Merasa seluruh darahku mengalir ke kepala. Itu semua urusan kehidupan sebelumnya. Sekarang aku tidak mengenalmu. Tidak mengenal tangan Su Qinghan. Hanya mengalir perlahan naik di bahuku. Akhirnya berhenti di tenggorokanku. Jadi, tahukah kamu bahwa setiap kali kamu gugup, tenggorokanku akan bergetar liat. Ujung jarinya lembut menyentuh tulang rawan yang menonjol itu. Aku menghirup napas dingin. Badanku berdiri tiba-tiba. Apakah kamu masih tidak tahu bahwa di sini akan menjadi lembut bila disentuh? Gambarnya seperti api. Langsung menyalakan akal sehatku yang tertekan. Aku menggigit gigi dengan keras. Kedua tangan mengepalkan kepalan. Kuku hampir menancap ke dalam daging. Baru saja berhasil menahan dorongan untuk memeluknya erat-erat. Aku memperingatkanmu. Jangan main-main. Suaraku sudah serak sampai tak terdengar jelas. Dengan aura berbahaya yang bahkan membuatku takut. Su Qinghan tidak takut sama sekali. Dia mengangkat kepalanya. Wajahnya yang dingin dan cantik memukau. Di bawah sinar bulan, kecantikannya memukau hati. Bibirnya hanya kurang dari 2 cm dariku. Asal aku menundukkan kepala sedikit, aku bisa menyentuhnya. Selesai. Kau bisa melakukan apa padanya? Dia menutup matanya. Bulu matanya bergetar lembut, seolah menunggu ciumanku. Akalku pada saat itu hancur total. Menikahi ibunya? Bercerai. Menikahi ibunya? Menegaskan batas. Aku tiba-tiba mengangkat tangan, menangkap belakang kepalanya, akan mencium dengan keras. Pada saat yang sangat genting itu, plak! Kunci pintu ruang peralatan tiba-tiba berbunyi, diikuti oleh cahaya senter yang menyilaukan. Cahaya terang menyusup lewat celah pintu. Siapa di dalam? Satpam kelas mana? Pak, suara kasar bergaung di koridor. Suasana menggoda. Seketika terpecah. Aku tiba-tiba mendorong Su Qinghan. Dada berdebar kencang. Kelopak mata berwarna merah karena menahan rasa sangat dalam. Saat aku didorong, aku langsung menariknya ke belakang. Dengan tubuhku menutupi senter satpam. Aku akan menghitung peralatan. Tidak sengaja terkunci di dalam. Aku berusaha keras menahan gemetar dalam suaraku. Pandangan menatap tanah dengan keras. Tidak berani melihat sama sekali. Satpam Su Qinghan melirikku dengan curiga 2 kali. Menyebutkan sesuatu pelan. Hati-hati. Berbalik dan pergi. Aku tidak menoleh. Aku takut jika menoleh, pertahanan yang hancur total akan terbongkar. Aku dulu pergi. Aku meninggalkan kalimat ini. Seperti desertir, aku berlari keluar dari perlengkapan dengan langkah besar. Menghilang dalam gelap malam. Perlengkapan itu adalah teror malam itu. Ditambah dengan pembaptisan Ye Feng. Aku jatuh sakit tanpa keraguan. Pagi berikutnya, aku merasa sakit kepala sampai pecah. Seluruh tubuh terasa dingin. Bahkan tidak ada tenaga untuk turun dari tempat tidur atas. Gemuk dan monyet kurus melihat wajahku memerah karena demam. Ketakutan membuat mereka buru-buru ingin menelepon pembimbing. Meminta cuti. Tidak perlu. Cukup tidur sebentar saja. Aku menahan suara serak untuk menghentikan mereka. Saat itu, pintu asrama tiba-tiba ditendang terbuka. Dengan dentuman keras, membuat ketiganya terkejut. Aku membuka mata dengan susah payah. Lalu melihat Su Qinghan membawa tas plastik besar. Berdiri di pintu dengan aura mengancam. Penjaga asrama malah tidak menghentikannya. Gemuk dan monyet kurus saling menatap ketakutan. Dengan sinkronisasi tinggi, mereka menyelinap keluar menempel pada dinding. Sambil melakukannya, mereka juga menutup pintu dengan hati-hati. Kalian? Aku bahkan tidak punya tenaga untuk memaki. Su Qinghan berjalan ke tepi tempat tidur. Alisnya berkerut. Tatapannya penuh dengan rasa peduli yang tak disembunyikan. Dia mengulurkan tangan dingin menempel di dahiku. Demam sampai seperti ini. Masih berusaha menahan. Apakah kamu benar-benar mengira dirimu seperti besi? Nada suaranya keras, tapi gerakannya sangat lembut. Perasaan aman yang familiar karena dia mengatur. Seketika menghancurkan pertahanan rapuhku saat sakit. Aku tidak apa-apa. Aku secara naluriah meringkuk ke dalam selimut. Mencoba mempertahankan keras kepala terakhir. Su Qinghan sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Dia dengan terampil mengeluarkan obat
obat penurun demam dari tas, air hangat, bahkan ada semangkuk bubur telur asin dan daging tipis yang paling aku suka. Bangun untuk minum obat. Dia setengah berlutut di tepi tempat tidur, memaksa mengeluarkanku dari selimut. Seluruh tubuhku terasa lemas dan lemah, seperti boneka kain lusuh yang menempel di dinding. Dia memasukkan pil ke dalam mulutku, lalu mengangkat gelas air dan mendekatkannya ke bibirku. Aku menuruti dan menelan air itu. Rasa pahit obat menyebar di mulutku. Setelah menelan obat, dia lagi membuka bubur dan mengambil satu suapan dengan sendok, meletakkannya di bibir, meniupnya perlahan, baru kemudian menyerahkannya ke mulutku. Membuka mulut. Aku melihat sisi wajahnya yang fokus. Otakku menjadi lambat karena demam. Kenangan kehidupan sebelumnya mulai tumpang tindih dengan kenyataan. Dulu setiap aku sakit, dia juga selalu menolak semua pekerjaan. Menjaga aku tanpa meninggalkan jejak. Wanita karir yang tegas dan memutuskan di pusat perbelanjaan. Hanya di depanku dia menunjukkan sisi lembut ini. Penampilan yang berantakan. Sayang, aku sepenuhnya menurunkan topengku, seperti anjing besar yang terluka. Aku memeluk pinggangnya erat. Aku menancapkan wajah panasku ke perutnya yang lembut. Dengan rakus mencium aroma jeruk di tubuhnya. Aku salah, nanti akan lebih banyak malam. Aku memikirkan Kaisar. Aku melepas. Jangan mengabaikanku. Aku demam dan bingung. Berbisik di mulut tentang kata maaf saat pertengkaran di kehidupan sebelumnya. Tubuh Sukinghan bergetar keras. Sendok di tangannya terhenti di udara. Cairan menetes di selimut. Dia menundukkan kepala. Melihat dalam pelukannya seperti gurita yang menggenggam erat tarian itu. Setelah lama, dia menghela napas pelan. Dia meletakkan barang di tangannya, meraih dan menyentuh rambutku. Gerakannya lembut sampai bisa memeras air. Bodoh. Dia berbisik pelan, membiarkanku memeluknya. Secara perlahan menutup mata. Tidak tahu berapa lama sudah berlalu. Aku merasakan suhu tubuhku menurun. Pikiran juga menjadi lebih jernih. Aku perlahan membuka mata, menemukan diriku dalam posisi yang sangat memalukan. Memeluk pinggang Sukinghan dengan erat. Dia sedang berbaring di tempat tidur, menunduk sambil melihat. Yang lebih parah lagi adalah, pintu asrama tidak diketahui kapan terbuka sedikit. Si gemuk dan si kurus memegang ponsel, gila-gilaan menekan tombol rana ke arah kami. Aku dengan cepat melepaskan tangan. Seperti pegas, aku melompat dari tempat tidur. Kalian lagi ngapain? Aku marah sekaligus malu. Lalu mengaum ke arah pintu. Si gemuk ketakutan sampai ponselnya hampir jatuh ke lantai. Cepat-cepat tarik si kurus dan lari. Sukinghan menyimpan ponselnya. Dia menatapku dengan senyum setengah. Aku tidak bisa tetap terjaga. Wajahku memerah seperti pantat monyet. Aku berusaha membela diri dengan tergagap. Aku tadi demam dan mimpi buruk. Aku mengira kamu seperti bantal husky di samping tempat tidurku. Sukinghan mengangkat alis. Kamu bangkit? Merapikan pakaian? Ya, jadi bantal husky MU masih memaksa kamu cuci piring? Aku langsung diam, sangat marah sampai ingin mati di tempat. Wanita ini benar-benar musuh bebuyutanku. Perpustakaan di sore hari. Cahaya matahari menembus kaca jendela, menyinari permukaan meja kayu solid. Pilekku sudah sembuh lebih dari setengah. Ditarik paksa oleh si gemuk untuk mengulang ujian tengah semester. Aku sedang bingung menghadapi lembaran penuh kalkulus. Di sebelah tiba-tiba tercium bau parfum yang menyengat. Seorang perempuan memakai gaun bermotif bunga kecil. Wajahnya manis, membawa beberapa buku. Dengan canggung berdiri di samping mejaku. Itu adik junior tahun pertama jurusan ekonomi manajemen, Lin Caca, senior Shen. Aku tidak begitu mengerti soal ini. Bisakah kamu mengajariku? Dia berkedip dengan mata besar yang tak bersalah. Suaranya begitu membuat bulu kuduk berdiri. Sambil berkata, dia sengaja mendekatkan tubuhnya. Pulpen di tangannya tidak sengaja jatuh di punggung tanganku. Jari-jarinya menyentuh tanganku dengan lembut. Aku merasa seperti digigit ular berbisa. Aku menarik tangan dengan cepat. Kursi menggesek lantai, menghasilkan suara berdecit yang menyakitkan telinga. Kamu tidak punya tulang? Berdirilah tegak saat berbicara. Alis dan mataku langsung menjadi dingin. Dia menegur tanpa ampun. Lin Caca. Aku berteriak padanya sampai menjadi refleks kondisional. Langsung berdiri dengan posisi militer. Kemudian mata langsung memerah. Seakan-akan mendapat ketidakadilan yang sangat besar. Senior, saya hanya ingin menanyakan satu pertanyaan. Kalau mau tanya, tanya saja ke guru. Aku bukan 100.000. Kenapa? Aku dengan gelisah mengeluarkan 2 lembar tisu. Dengan gila mengelap tangan yang tadi disentuhnya. Saat itu, suara dingin yang jelas terdengar dari belakang rak buku. Bahkan garis kelulusan kalkulusnya saya bantu gambar. Kamu tanya padanya. Sukinghan membawa satu tumpukan buku profesional dan berjalan ke arah kami. Dia bahkan tidak melihatnya. Lin Caca melirik. Langsung menaruh buku itu di kursi kosong di samping saya. Lin Caca melihat sekilas kilatan ekstrim di mata Sukinghan. Namun cepat sekali dia mengganti dengan ekspresi yang sangat menyedihkan. Senior Su, saya hanya melihat senior Shen belajar dengan baik. Ingin meminta nasihat. Apakah kamu salah paham sesuatu? Dia sengaja menekankan kata, salah paham, dengan keras. Mencoba memecah belah. Jika orang lain, aku mungkin masih merasa junior ini agak. Namun di depan Sukinghan, sifat double standard saya otomatis terpicu olehmu. Mata mana yang melihat saya belajar dengan baik? Saya langsung menjatuhkan buku kalkulus yang penuh dengan tanda silang merah ke meja. Saya bodoh. Sepanjang hidup ini saya hanya mengandalkan istri untuk mengajar saya. Dengan IQ saya, kamu tidak tak, aku akan mengajarmu menjadi orang bodoh. Setelah kata-kata itu keluar, di sekitar perpustakaan orang-orang menguping. Orang yang mendengarkan diam-diam semua terengah-engah. Wajah Lin Caca seketika memerah seperti hati babi. Air mata berputar di dalam kelopak mata. Senior Shen, kamu, bagaimana bisa berkata begitu tentang saya? Dia menutup wajahnya, menangis, dan berlari keluar perpustakaan. Saya menggerutu dingin, menyiapkan tisu yang sudah dipakai mengelap tangan untuk dibuang ke tempat sampah yang jauh. Berbalik kepala,
Ternyata Su Qinghan sedang menopang dagunya dengan satu tangan. Melihat istri saya dengan senyum yang setengah. Nada akhir suaranya sedikit naik dengan sedikit kehalusan. Baru saja bukankah kamu bilang ingin menjadikan aku bantal peluk seperti Husky? Kenapa sekarang jadi istri? Hatiku berdebar. Tapi di luar tetap berpura-pura tenang. Apakah salah ucap tidak boleh? Itu demi mengusir si Green Tea. Itu panggilan strategis. Panggilan strategis. Su Qinghan tiba-tiba mendekat. Mata dinginnya berkilau dengan cahaya berbahaya. Kalau begitu, kenapa kamu baru saja mengelap tangan? Kira orang itu kotor. Omong kosong. Aku melontarkannya begitu saja. Selain kamu, siapa yang menyentuhku? Aku tidak suka orang yang kotor. Saat kata-kata itu keluar, aku hampir ingin memberi diri sendiri tamparan besar. Sial, kebiasaan mulut ini yang lebih cepat daripada otak. Su Qinghan terkejut sejenak. Lalu sudut mulutnya tak dapat ditahan naik. Cahaya tawa di matanya hampir meluap. Dia mengulurkan jari putihnya dan menepuk lembut dahiku. Anggap saja kamu mengerti. Aku memerah, menundukkan kepala ke dalam buku pelajaran. Namun di dalam hati ada rasa manis yang aneh menyebar. Selesai? Aku merasa tujuan megahku untuk bercerai semakin jauh. Beberapa hari berturut-turut aku dibujuk oleh pihak Su Qinghan di Handan. Sebagai mantan CEO perusahaan publik, sekarang menjadi bos sekolah yang sombong. Harga diriku sangat terpukul. Aku memutuskan untuk melawan. Tidak boleh lagi membiarkannya menguasai inisiatif. Aku harus mengambil kembali kehormatan pria. Malam itu, aku mengatasnamakan ada urusan dan mengajaknya ke sudut terpencil tribun lapangan. Di sini tidak ada lampu jalan, hanya cahaya redup dari gedung pengajar yang jauh. Tempat kencan para pasangan kampus. Su Qinghan memakai hoodie longgar, tangan dimasukkan ke dalam saku, berjalan pelan-pelan mendekat. Mau apa kamu menemuiku? Mau menyontek lagi? Dia mengangkat bahu sedikit. Aku menarik napas dalam-dalam, dalam hati mengucapkan 3 kali, kutipan bos tirani. Lalu aku melompat maju 1 langkah, langsung memaksanya ke sudut dinding. Aku menopang dinding dengan satu tangan di sebelah telinganya. Aku mengeluarkan pose wall slam yang kupikir sangat keren. Wanita, belakangan kamu sangat sombong ya. Aku sengaja menurunkan suaraku, supaya suaraku terdengar penuh magnetisme dan berbahaya. Apakah kamu merasa sudah menguasai aku? Aku menatap matanya dengan tajam, mencoba melihat kegugupan dan rasa malu di wajahnya. Namun alur pikir Su Qinghan tidak pernah mengikuti logika biasa. Dia tidak hanya tidak menghindar, bahkan dia berkedip. Sudut bibirnya mengangkat senyum yang penuh main-main. Ya, aku sudah menguasaimu. Kenapa kamu ada keberatan? Sambil berkata itu, dia tiba-tiba mengulurkan kedua tangannya, langsung melingkari leherku. Yang lebih parahnya, dia melompat tiba-tiba. Kedua kakinya secara alami menempel di pinggangku. Kamu, mau apa? Aku langsung kehilangan kendali. Tangan yang semula menempel di dinding, ketakutan membuatku cepat memeluk pinggangnya. Takut dia jatuh. Bukankah kamu mau wall slam aku? Aku ikut kamu? Ya, Su Qinghan. Seluruh tubuhnya tergantung di atasku. Nafas hangatnya menyebar di leherku. Lalu, selanjutnya apa? Bagaimana Pak Shen berencana menghukumku? Apakah ke asramamu atau ke tempat konfusian di luar kampus? Aku bawa KTP? Ya, aku merasa seolah ada tali bernama akal sehat di otakku yang benar-benar putus. Seluruh darahku mengalir balik dengan gila. Detak jantungku cepat seperti mengalir air mata. Aku ini orang licik berpengalaman. Ternyata satu kalimat darinya membuatku kebingungan. Kamu tidak tahu malu. Aku terkatuk-katuk mengumpat satu kalimat. Wajahku memerah seperti akan meneteskan darah. Di sini adalah sekolah. Aku mencoba menggesernya dari tubuhku, tapi tidak berani menekannya. Takut menyakitinya. Su Qinghan melihatku dengan ekspresi yang sangat polos. Akhirnya tak tahan, tertawa. Dia melepaskan tangan, turun dengan stabil ke tanah. Secara spontan, dia merapikan kerah bajuku. Berani meniru wall slam orang lain dengan keberanian sekecil ini. Dia menepuk pipi kakuku. Tatapan matanya penuh dengan kasih sayang. Kamu di kehidupan ini, di kehidupan berikutnya, di kehidupan selanjutnya lagi, jangan pernah berharap lepas dari genggaman tanganku. Setelah selesai berkata, dia berbalik dan berjalan sambil bersenandung, meninggalkan aku sendirian dalam angin dingin yang kacau. Aku bersandar pada dinding, menutupi jantung yang berdebar kencang. Berbalik menjadi kegagalan. Tidak hanya gagal, tapi juga kehilangan semua celana dalamku. Namun aku menyadari dengan sedih bahwa aku agak menikmati perasaan digoda olehnya. Aku benar-benar tak ada harapan. Pada akhir pekan, kami mengatur pergi keluar kampus untuk kuliner dan mencari sponsor. Sambil makan bersama, aku dan si gemuk duduk di kursi plastik di luar warung makan, menyantap sate. Su Qinghan sebagai anggota kepanitiaan OSIS duduk di meja lain, bercanda dengan beberapa pemilik sponsor. Aku sambil menggigit sate domba dan dengan pandangan sekilas menatap meja itu dengan tajam. Entah kenapa ketika melihatnya tersenyum pada orang lain, aku merasa terganggu tanpa alasan. Saat itu, beberapa orang mabuk dari meja sebelah, para preman sosial, berjalan goyah ke arah kami. Salah satu pria botak menatap Su Qinghan dengan mata tajam. Dia bersiul dengan napas kotor. Gadis ini cantik banget. Sangat menawan. Datang menemani kakak minum 1 gelas. Pria botak itu berkata sambil langsung meraih ingin menyentuh wajah Su Qinghan. Pada saat itu, akal dalam kepalaku menguap total. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku berlari ke arahnya. Aku mengambil botol bir di sebelahku, dan tanpa ragu memukul kepala pria botak itu. Kepingan kaca berhamburan di tanah. Cairan biru hijau bercampur darah, mengalir turun di kepalanya yang botak. Seluruh ruangan menjadi sunyi total. Semua orang terkejut kaget oleh tindakan brutalku yang tiba-tiba. Pria botak itu menjerit kesakitan, menutupi kepalanya dan jatuh ke tanah. Beberapa rekannya terkejut, lalu mereka mengangkat kursi dan menyerangku. Berani menyerang?
Kami akan membunuhnya. Aku menarik Su Qinghan ke belakangku dengan kuat. Tatapannya garang seperti serigala laun yang melindungi makanannya. Siapa yang berani menyentuhnya? Hari ini aku membuatnya pergi dengan terpaksa. Suaraku tidak keras, namun terasa ada aura pembunuhan yang membuat orang gemetar. Itu adalah tenaga yang diperas dari kehidupan sebelumnya dalam pertarungan di situasi putus asa. Sama sekali tidak dapat ditahan oleh beberapa preman kecil. Saya memiringkan badan menghindari kursi yang dilemparkan oleh seorang preman. Saya mengangkat kaki dan menendang perutnya. Langsung menendang orang itu terbang 2 meter jauhnya. Gerakannya bersih dan cepat. Tidak ada jejak kekacauan sama sekali. Beberapa preman yang tersisa terintimidasi oleh keahlian saya. Mereka saling menatap kebingungan. Tidak berani melangkah maju lagi. Saya melirik mereka dengan dingin. Saya berbalik menatap Su Qinghan yang saya lindungi di belakang. Tatapan yang tadi mengerikan pada detik sebelumnya berubah saat menyentuhnya. Seketika berubah menjadi kelembutan yang luar biasa. Tidak menakutkanmu, kan? Saya menurunkan suara dengan nada lembut, seolah takut memecahkannya. Su Qinghan menatap saya dengan tenang, tidak berkata apa-apa. Pandangannya jatuh pada tangan kanan saya saat tadi memecahkan botol minuman. Terasa terlalu keras. Di punggung tangan saya ada goresan panjang dari kaca. Darah mengalir menetes. Kelopak matanya langsung memerah. Apakah kamu bodoh? Suaranya bergetar sedikit. Saya terkejut sejenak. Secara refleks saya menyembunyikan luka kecil di tangan ke belakang. Tidak apa-apa. Pergi. Dia sama sekali tidak memperhatikan pandangan orang di sekitarnya. Dia meraih tangan kiri saya yang tidak terluka, membawa saya berlari keluar. Ye Feng berdesis di telinga saya. Saya melihat bayangannya berlari di depan. Lapisan keras di dalam hati saya akhirnya hancur total. Apa urusan perceraian? Apa urusan muka? Apa urusan memulai kembali? Sialan. Su Qinghan menarik saya berlari sekaligus sampai ke bangku panjang di tepi sungai. Angin malam menghilangkan bau darah tadi. Hanya suara air sungai memukul tepi sungai yang terdengar. Dia mengeluarkan plester dan kapas steril yang dibawanya dari tas. Membawa saya duduk di bangku panjang. Tangan terulur. Dia memerintah dengan suara yang bernada hidung tebal. Aku dengan patuh menyerahkan tangan yang terluka itu. Dia menundukkan kepalanya. Dengan hati-hati menggunakan kapas membersihkan luka. Cahaya lampu jalan yang temaram menyinari wajahnya. Aku jelas melihat sebuah air mata menimpa punggung tanganku. Panas membara. Aku paling takut dia menangis. Di kehidupan sebelumnya, tidak peduli seberapa besar rintangan di pasar, aku tidak pernah takut. Kecuali ketika dia meneteskan air mata. Aku menjadi panik dan tak berdaya. Aku sengaja menghirup napas dingin. Dia memang mengangkat kepala dengan gugup. Apakah membuatmu sakit? Aku dengan lembut mengusap air mata di sudut matanya menggunakan tangan kiri yang tidak terluka. Jangan menangis lagi. Aku benar-benar tidak apa-apa. Bukankah biasanya di rumah kamu memarahiku dengan keras? Kenapa sekarang kamu menjadi orang yang mudah menangis? Su Qing menghirup napas lewat hidung. Dia menatapku dengan tajam. Kau masih berani menyebut Shen Yanqi di rumah. Apakah kamu tahu kenapa aku bertengkar denganmu? Aku terkejut tentang mangkuk yang belum dicuci bersih itu. Di kehidupan sebelumnya, perusahaanku baru saja go pub. Setiap hari bersosialisasi sampai larut malam baru pulang. Dia juga karena mengambil alih perusahaan keluarga. Sibuk sampai kelelahan. Malam itu kami berdua sangat lelah. Su Qinghan melihat mangkuk yang belum bersih di wastafel. Lalu dia meledak tanpa alasan. Aku pikir kamu menganggapku tidak berguna. Bahkan tidak bisa mencuci satu mangkuk pun dengan baik. Aku menundukkan kepala. Suara terdengar agak kering. Su Qinghan secara langka melontarkan kata kasar. Aku merasa peduli. Kau pikir memang sudah tidak baik. Setiap hari bersosialisasi minum alkohol, pulang, lalu harus memaksakan diri melakukan pekerjaan rumah mencuci piring. Aku hanya ingin kamu beristirahat. Kau malah begitu. Langsung menolakiku. Berlarian keluar pintu. Dia semakin merasa tersinggung saat berbicara. Air mata mengalir seperti manik-manik yang benangnya terputus, menetes ke arahku, membuatku beku total. Ternyata pertengkaran yang membuat kami terlahir kembali itu sebenarnya bukan karena hubungan hancur, tapi karena kami masing-masing menggunakan cara yang kami anggap benar. Dengan canggung, kami peduli satu sama lain. Rasa bersalah dan cinta di dalam hatiku. Sekejap seperti tsunami menenggelamkanku. Maaf, aku tiba-tiba menariknya ke dalam pelukanku. Memeluk istriku dengan erat. Maaf, aku ini bajingan. Aku terlalu suka pamer. Aku menancapkan kepalaku di lehernya. Aku mengakui, aku tidak bisa lepas darimu. Mau mulai lagi satu ronde. Jadi pria bujang yang santai itu semua cuma aktingku. Aku melihatmu tersenyum pada orang lain. Aku jadi sangat gila. Aku melihat orang lain menyentuhmu. Aku jadi ingin membunuh orang. Su Qinghan, aku menyerah. Dalam hidupku ini, aku jatuh ke dalam genggamanmu. Su Qinghan berbaring di pelukanku dan menjadi tenang. Dia mengulurkan kedua tangan dan memelukku erat kembali. Shen Yanqi, kau memang orang bodoh besar. Suara dengan nada menangis terdengar di telingaku. Tapi aku justru suka kamu, si bodoh ini. Angin malam agak sejuk, tapi hatiku terasa panas membara. Seolah bisa melelehkan es dan salju di seluruh dunia. Keesokan harinya, seluruh jurusan ekonomi dan manajemen meledak. Karena aku, Shen Yanqi, terkenal sebagai raja geng sekolah yang sombong. Ternyata dia memegang tangan Su Qinghan yang dingin dan tersenyum, berjalan dengan gaya ke kantin. Sayang, hari ini makan iga saus asam manis. Oke, aku menaruh piring di depannya dengan wajah memohon. Teman-teman di sekitar mereka terkejut sampai dagu terjatuh ke tanah. Si gemuk dan si kurus berpelukan gemetar, seolah melihat kiamat. Saat ini, apakah kamu sedang dirasuki? Si gemuk bertanya dengan gagah. Aku menyeringai, langsung memukul sumpit yang ditujukan si gemuk ke arah iga. Pergi, ini beli untuk istriku. Kamu makan sawi MU saja. Su Qinghan melihat sikapku melindungi makanan. Tidak tahan, tertawa pelan. Dia mengambil sepotong iga. Dengan sangat alami, dia memberi ke mulutku. Kamu juga makan. Aku dengan tenang menikmati makanan yang diberikan istri. Sambil itu,
Dia melirik dengan tatapan menantang. Apa yang dilihat oleh para pria yang diam-diam menyukainya di sekitarnya. Lihat, ini istri yang secara resmi dinikahi oleh istriku. Setelah makan, kami berpegangan tangan berjalan di jalan setapak berkanopi di kampus. Sinar matahari menembus celah daun dan menyinari. Cahaya berbayang menyinari tubuh kami. Tali sepatu Su Qinghan terlepas. Aku tidak berkata-kata, langsung berlutut dengan satu lutut. Dengan terampil, aku mengikatkan pita kupu-kupu yang cantik untuknya. Para gadis yang lewat berseru dengan teriakan tertekan. Ya ampun, Shen Yanqi ternyata mengikatkan tali sepatu untuk Su Qinghan. Ini terlalu memanjakan. Ya, siapa yang bilang bos sekolah tidak penyayang? Itu karena belum bertemu yang sejati. Aku berdiri dan menepuk debu di celana. Tidak peduli dengan pendapat orang lain. Orang lain menertawakan aku. Pria besar menjadi par. Aku hanya bisa berkata mereka tidak mengerti apa-apa. Itu disebut gairah. Itu disebut sayang istri Shen Yanqi. Su Qinghan tiba-tiba berhenti, memandangku ke atas. Terima kasih. Dia menegakkan ujung kakinya, membuat ciuman ringan di bibirku. Terima kasih telah menemani aku mengulang sekali lagi. Juga terima kasih pada piring yang belum bersih. Aku terkejut sejenak. Lalu aku mengambil alih, mencengkeram belakang kepalanya, memperdalam ciuman ini. Juga terima kasih pada istrimu.